Jadi ada ajam, ada Arab, ada musta'arab, gitu. Jadi ada orang Arab, ada orang yang diarabkan karena dia tinggal di daerah-daerah Arab. Termasuk Nabi Ibrahim tidak asli Arab, kan gitu. Ini kalau Anda pelajari lagi nanti Anda siap-siaplah mulai sekarang untuk melihat kenyataan-kenyataan yang akan kita temukan di masa yang akan datang. Kalau dilihat gejala budaya kan Nabi Muhammad kan aneh kalau dia orang Quraisy, aneh kalau dia orang Badui, aneh kalau dia suku-suku Arab. Masa ada orang Arab kok sopan, masa ada orang Arab kok ngomongnya lembut, kalau jalan menunduk dan suka bertapa. Ini yang paling parah ini. Oh, coba. Nggak ada ceritanya, dari dulu nggak pernah ada yang suka bertapa kecuali satu orang ini kayaknya darah Kebumen. Nah, kalau dilihat-lihat, jadi tolong siap-siap lah kalau suatu hari Anda menjumpai itu semua, menyutai kenyataan-kenyataan itu semua. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya larikan ke sini ini supaya kita ini bunuh diri, kalau kita pakai istilahnya Mbak Westi tadi. Kayak dia itu loh, kayak si Dadang itu loh. Dadang itu kan bunuh diri tidak selesai-selesai. Artinya dia sudah membunuh dirinya dengan radikal, tapi dia belum bisa melahirkan dirinya yang baru, kan gitu. Betul ya, Dadang ya? Padahal aku sudah tahu nanti dirinya yang baru akan bagaimana. Kalau orang sholat sujud tidak ada yang melawan Dadang, lamanya sujud karena tertidur. Itu Dang ya. Nah, di Ma'iyah ini teman-teman sekalian, kita punya kemerdekaan dan keberanian untuk jantan melihat semua proses itu, termasuk jantan melihat kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa dimanapun. Kalau saya ke luar negeri sama Kiai Kanjeng, itu kelihatan sekali kok bedanya Kiai Kanjeng sama masyarakat Eropa itu. Hong Kong apa gitu, itu tetap beda. Soalnya apa? Di sana mereka dilindungi tiap hari, Mas. Hukumnya beres, hak-hak sosialnya jelas. Jadi mereka orang yang seperti digendong ibunya terus. Nanti begitu ibunya nggak kuat gendong, udah. Nah, Anda kan ke bayi terus melaku dewi. Bagaimana? Anda harus mengamankan diri Anda sendiri tiap hari, betul nggak? Anda tidak dipikirin oleh siapapun, Anda tidak disayang oleh siapapun, Anda tidak dikasih makan oleh siapapun, Anda mengeluh tidak bisa kepada siapapun, kan begitu? Maka siapakah yang lebih sakti dan tangguh melebihi Anda? Makanya jangan ingin merebut apa-apa, biarkan terus seperti ini supaya lebih tangguh. Lu tangguh. Saya membayangkan, makanya nanti dibilang ini nanti sebentar lagi kalau tidak kuat dengan ekonomi yang yang jebol, nanti Pakistan siap ngerudal nuklir ke India, Israel siap segera kirim nuklir ke Iran, Korea Utara siap kirim nuklir ke Korea Selatan, gitu loh. Begini. Kita nggak pakai nuklir, hari ini nuklir. Mungkin lagi hutan bisa nyingkir. Ayo nuklir, ayo. Perkara nggak terjadi ya nggak masalah juga. Udah biasa. Kalau kita ternyata bisa nyingkirin hujan, alhamdulillah. Nggak bisa nggak apa-apa. Kita tuh kan hebatnya di situ. Sukses ya oke, nggak sukses ya harap apa ya apa-apa gitu. Kan enak kita kan, gitu kan? Enak kita itu, pokoknya nggak tergantung apa-apa gitu loh. Sukses ya ayo, ndak ya ndak apa-apa. Ndak aja kok. Gitu aja kok repot. Kan sudah diajari oleh Gus Dur. Jadi insya Allah manusia Indonesia, kata Mas Yan, orang Indonesia tidak akan mengalami krisis seperti mereka. Minimum secara kejiwaan itu Anda jauh lebih kuat. Kan saya tanya sama Mas Yan, sampai ini hidup di Indonesia sudah 14 tahun, kok kerasan-kerasannya di sini, gitu kan? Loh, Anda orang Inggris, orang London, kok hidup di sini? Memang kawin di sini sama orang Jawa ya Mas ya? Jawa ya? Istri? Oh, Pulau Bangka. Tapi kok mau-maunya hidup di sini? Dia bilang, saya lebih aman di sini, kata Mas Yan. Saya lebih aman daripada di London Selatan. Saya lebih aman di sini. Saya pulang jam 2 malam sendirian, itu tidak akan dirampok orang di Indonesia. Sebab di Indonesia ngerampok itu bukan masalah psikologis. Kalau di Inggris orang bunuh orang itu biasanya masalah psikologis, entah karena ingin eksis, ingin apa segala. Di sini kan enggak.
arep ngerampok kok sing teko kok masian ora sida. Wong seneng kok karo wong kulit putih bangga kok. Ajeng terputih Mas, ya malah aku enggak jadi ngerampok. Malah mau difoto kan gitu. Malah minta foto bareng kan. Orang Indonesia. Karena orang Indonesia kalau ngerampok itu tidak dalam keadaan jiwa yang maniak, enggak. Tenang-tenang aja. Ya biasa-biasa aja. Enggak dalam keadaan kalap gitu ya, enggak. Makanya orang Indonesia itu bisa habis nyuri banyak sekali terus besok pagi umroh itu bisa. Jadi dari neraka ke surga, dari surga ke neraka itu cuman set dengan mudah. Itu saking tangguhnya bangsa kita ini. Top tenang. Jadi tidak mungkin hancur ini. Anda hanya bisa hancur kalau ada pencairan kutub selatan. Anda hanya bisa hancur kalau anak Krakatau meletus, kan gitu. Anda hanya bisa hancur kalau Merapi meledak beneran. Tapi kalau sekedar krisis ekonomi, wis biasa ya. Salah ya gak mangan ya lah. Wong kok nek engko sepatu iso dicecek. Ya bisa dicuci, direndam, selalu diirisi, digoreng ya enak. Sepatu ya enak. Allah. Wong sudah terbukti mangan botol lho, ana uang ngemut botol uripe ya ana ya urip. Wong badan kita itu tidak seperti teori kedokteran, badan kita itu ikut ana inda dzanni abdi bi. Itu rumusnya Allah. Allah saja berlaku seperti dugaan kita, maka badan kita juga punya silah tadi itu untuk berbuat seperti kehendak kita. Seharusnya tidak bisa sampai, bisa sampai. Seharusnya tidak punya duit. Misalnya saya Brang, tenang aja tak beliin mobil, misalnya gitu ya. Padahal saya tidak punya duit. Sampai saatnya dia butuh mobil betul, saya kan bingung loh. Gimana saya sudah janji, saya bilang sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku di depan anakku. Aku. Kalau memang engkau cinta kepadaku dan sebagaimana aku cinta kepadamu, berilah aku fasilitas itu karena aku sudah terlanjur ngomong sama anakku untuk membelikan mobil. Tega engkau ya Allah. Itu kayak jual. Nah iya, akhirnya beli saya. Itu loh, ini upamanya tadi loh. Loh kita sama Allah harus dekat dong. Kalau nggak dekat bagaimana? Dan dekat itu apa terus kudu? Ya Allah ya banyak bentuk manusia kok. Manusia kan ada wilayah senengnya, seremnya, bahagianya, dan itu semua milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Apa kalau sama Allah seperti ya Allah sungguh nah aku di malaikat tak junduh kan. Anda tolong ya, kalau suatu pokoknya Anda hatinya deket deh sama Allah, deket dan guyon, asal jangan ranyak gitu loh. Jangan ranyak, jangan sampai seperti orang Arab yang saya ceritakan di Pekalongan. Itu karena tidak laku-laku dagangannya, anaknya tidak bisa sekolah. Ini hari terakhir, kalau sampai tidak laku lagi besok anaknya tidak bisa sekolah. Akhirnya Tuhan dia bilang sholat duhur, ya Allah kalau hari ini aku tidak laku daganganku, saya mau jadi pemabuk, saya mau beli togel. Ya Allah pokoknya sampai tidak laku togel. Wah, belum selesai sholat, wah, pembeli berdatangan, laris. Besoknya anaknya beres sekolahnya. Terus teman-temannya sesama Arab tanya, loh kamu kok tiba-tiba laris? Gini caranya sama Allah. Pokoknya kalau kepepet, pokoknya kalau nggak ngasih, oke loh. Tapi ojo ngono temen kan. Mari tahiyat assalamualaikum. Ya ojo ngono, jangan gitu. Ya jangan gitu. Maksud saya tetap dalam sopan santun tapi logis. Seperti saya bilang, ya Allah jagalah martabatku di depan anakku, boleh nggak ngomong gitu? Oh benar kan?
Aku beneran kok punya anak dia, aku didik dia, beneran kok aku cinta sama kamu, aku boleh dong ngomong begitu. Dan saya melihat contoh-contoh para aulia, para sufi ngomong begitu sama Allah. Ya Allah, jangan permalukan aku. Aku sudah telanjur bilang nanti sore tidak hujan ya Allah. Kalau sampai hujan aku malu ya Allah. Engkau tega kekasihmu malu di depan teman-temannya ya Allah. Jagalah martabatku, tutupilah aibku. Boleh toh? Perkara tidak terkabul, ya biasa. Nah, kalau sudah jengkel tinggal niru orang Madura. Madura kan kendel. Kalau saya sampai selamat sampai di bumi ini waktu terjun payung, saya selamat ya Allah, saya beli PT. Naik lagi pesawatnya. Yuk. Kalau saya selamat, kambing saya selamat. Naik lagi sapi ya Allah. 3 sapi ya Allah. Itu pesawat sudah di atas sekali, akhirnya dijerong dengan payungnya, terus dia langsung wiritan sapi. Akhirnya dia copot, set, payungnya mengembang, turun dengan selamat, payungnya dilepas. Dia bilang sama Allah, ya Allah, meskipun saya tidak sembelih sapi, mau apa kamu? Sajak ditiru sama Madura itu. Masa Allah bertengkar soal sapi ya Allah. Alangkah indahnya hamba dan tuannya, masa akan dikotori oleh pertengkaran mengenai sapi ya Allah. Kacau, terus orang Madura kacau ya. Sebenarnya tak cerita wakah gitu. Oke, teman sekali guys. Sekarang Anda gali Mas Ian sama Mas Sabrang mau nambahin berang soal krisis-krisis tadi. Ya oke, 1. Saya minta 3 dulu. 2, oke. Bulan para petani dari Klaten bertempat di Gantiwarno namanya ya. Jadi diskusi bener sama petani, di mana kepala dinasnya dan wakil bupatinya tidak ya, kalah ngerti lah dari petani tentang pertanian itu ya. Tapi saya ingin katakan begini. Setiap kami datang ke daerah, apa itu Kendal, apa itu Pekalongan, Kendeng, ya Gunung Kendeng, saya datang juga dan sudah saya pertemukan untuk mencari solusi yang terbaik, dan saya melihat ada arah yang baik ke depan, di mana saya mewajibkan perusahaan yang masuk itu jangan menomorsatukan mau apa di sana, tapi menomorsatukan apa yang bisa kamu lakukan dulu untuk masyarakat. Jadi bukan social responsibility, tetapi social obligation gitu. Jadi sejak awal kamu sudah ada atau tidak ada pabrik kamu bikin di situ, tapi kamu harus punya kesediaan untuk mempelajari apa yang diperlukan masyarakat dan menjamin bahwa 5 tahun ke depan mereka akan lebih maju secara ekonomi, kebudayaan maupun agama. Jadi dipelajari sampai jumlah sekolahannya berapa, jumlah sumurnya berapa, struktur airnya bagaimana, dipelajari, kemudian kamu bantu sesuatu. Kalau masyarakat sudah merasa aman dengan itikat kamu, kalaupun kamu mau bikin pabrik, kamu hitung bersama penduduk segala akibat-akibat atau progresi dari ekologisnya gitu. Saya tidak mengatakan harus ada pabrik atau tidak harus ada pabrik, tapi yang penting pada manusia adalah tidak boleh ada yang merugikan satu sama lain, dan yang wajib adalah saling menguntungkan satu sama lain, dan itu harus terus terang satu sama lain. Dan itu sudah berlangsung pertemuan di Kartosuro kemarin, di mana ada pertemuan yang transparan benar-benar dan kesiapan dari kedua belah pihak. Tapi ini proses, itu namanya Ma'iyah. Saya tanya ke tiap daerah ini, misalnya ke Klaten kemarin, Bapak, upamanya nggak ada Republik Indonesia ya, upamanya nggak ada Amerika, upamanya nggak ada hukum yang menyangkut NKRI, upamanya nggak ada tsunami, nggak ada gempa bumi gitu ya, itu sampean hitung dengan sawah, dengan aset-aset lokal sampean, itu bisa hidup enggak? Upamanya yang ada di bumi ini cuman petani Klaten tok gitu, itu bisa hidup enggak? Dan rata-rata mereka bisa hidup hanya dengan itu. Artinya seandainya nggak ada Indonesia, mereka bisa hidup. Jadi saya sementara membayangkan act locally, think locally.
sementara loh saya bilang, meskipun nanti pada akhirnya harus think globally juga, tapi ini untuk sementara think locally, act locally, karena kamu bisa hidup. Misalnya pasir Merapi, teman-teman sekalian, ini untuk memperkuat apa yang Mas Yan yakini tentang Indonesia sehingga beliau sangat tenang berada di sini ya. Merapi tahun 2010 erupsinya itu memberi berkah pasir 60 kali lipat dari 2006. Jadi kalau dulu tingginya pasir dari itu cuman sak tangga gini kira-kira, kemarin ini setinggi pohon kelapa. Dan kita sudah kumpulin 32 lurah, 32 kepala dusun. Kita tanya, umpamanya kamu tidak dibantuin siapa-siapa, tidak ada pemerintah, tidak ada NGO, tidak ada siapapun di dunia ini yang bantu kalian, kalian bisa nggak hidup dengan pasir yang sekarang ada? Dan mereka ngitung secara teknis, dan mereka mengatakan dengan pasir ini, pertama kami mampu bikin desa lagi lebih bagus dari desa sebelumnya, dan kami masih punya 80 tahun untuk proses eksplorasi pasir yang ada. Mereka secara manual masih punya waktu 80 tahun. Andaikan ada konstitusi atau hukum yang mengakui bahwa pasir itu milik penduduk setempat, maka saya bikin gerakan waktu itu pasir untuk rakyat, dan itu gagal. Gagalnya yang pertama karena pasir itu ternyata milik pemerintah dan pengusaha, sehingga tiap hari diambilin. Satu truk gede itu satu desa hanya dapat Rp20.000 atas dasar perda. Dan saya bikin pasir untuk rakyat itu tidak didukung oleh siapapun, tidak juga didukung oleh media massa. Itu teman-teman sekalian. Jadi lebih bagus mana, ada pemerintah apa tidak untuk di Merapi tadi ya, gitu loh. Nah sekarang nomor 2 yang menyebabkan ini gagal, lurah-lurah ini tidak semua konsisten, tidak semua tahan uji. Ada lurah yang gampang diajak kolusi oleh kabupaten. NU Muhammadiyahnya saya kurang tahu karena NU itu kan sebuah agama yang aslinya Madura. Di Madura itu agamanya NU, minoritasnya Muhammadiyah. Dan jumlah NU di Madura lebih banyak daripada penduduknya. Kenapa? Karena ayam pun di sana NU sendiri. Ini menurut orang Madura sendiri. Jadi sekali lagi, untuk sementara Anda berpikir lokal dulu, survive, kemudian revive dengan diri Anda di lingkaran kecil Anda. Misalnya Occupy ya, Occupy ini kalau mau ngomong nasional kan juga mustahil, tapi you do it, you just do it, every day you just do it. Itu satu, itu akan membangun harga dirimu dan martabatmu sendiri. Nomor 2, itu akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Nomor 3, itu akan menjadi energi ke langit. Maka yang saya lakukan di daerah-daerah itu sederhana, menambah jumlah orang yang percaya kepada dirinya dan masa depannya. Cuman itu dok, ngedein hatinya orang. Nggak bisa kita dihancurkan oleh siapapun, nggak bisa. Yang bisa menghancurkan kita hanya Allah. Dan kita akan lebih tahan dari mereka semua, kecuali ada gempa gede-gedean, kecuali ada tsunami gede-gedean, Anda masih tetap bisa hidup di sini. Dan lebih bagus di embargo. Misalnya dunia mengembargo Indonesia, nah itu sip. Wis mangan gak mangan ya iku kan. Wis gak iso BlackBerry gak masalah, wis berry aja wis. Target balik. Itu teman-teman sekalian. Dan saya lihat ada daerah yang kurang mampu, tapi kalau kita ini punya jiwa Commonwealth, punya jiwa tanah perdikan, kita akan bekerja sama dong satu sama lain. Makanya kalau kita kembalikan kepada asal usul Indonesia, mulai sekarang ada sedikit berpikir 17 Agustus 45 itu sebenarnya hari pendirian Republik Indonesia apa hari perceraian kita semua dari Jepang?
Itu hari pegatan ta hari rabi? Ono ta rabi karo pegatan bareng iku? Kan butuh masa ida, wong kafir aja butuh masa ida. Ya toh? Gitu loh. Nah, tolong teman-teman meneliti di antara semua teks yang terjadi pada 17 Agustus dan sekitarnya itu, mana yang menunjukkan ada kalimat bahwa kita mendirikan negara Republik Indonesia. Saya ingin ada teksnya, saya ingin ada faktanya bahwa kita sudah mendirikan Republik Indonesia. Setahu saya itu adalah hari kemerdekaan dari penjajah, belum hari kawin. Itu nanti dulu. Nah, merdesa itu kamu tuh PKI apa PSI? Teman-teman belum peka soal PKI dan PSI, tapi aku ngerti persis. Kantornya ngerti aku. Nggak, tempat bikin minyak aja saya tahu kok. Oke, maksud saya Indonesia kan Indonesia didirikan 5 pilar. 1 rakyat, 2 tentara rakyat, ya, yang memang berjuang gerilya waktu itu. Nomor 3 kaum intelektual, katakanlah wong-wong pinter lah, yang bikin konstitusi, bikin segala macam. Nomor 4 kekuatan budaya dan keraton-keraton, kesultanan dan kerajaan-kerajaan, termasuk Siliwangi, Sunda Wiwitan dan seterusnya.